Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomasari dengan ujung NPM 060. Saya di sini ingin menuntaskan tugas dari mata kuliah pembelajaran berbicara yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina SPD MPD dan juga Ibu Siska Meirita MPD. Saya di sini ingin melakukan tugas praktik presentasi dengan topik kurikulum merdeka. Baik, yang pertama, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel serta dia lebih berpihak kepada murid dan memberikan kesempatan kepada sekolah dan memberikan kesempatan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat, bakat, dan potensi murid. Kemudian, kurikulum ini tercipta sebagai upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan dan juga berpihak kepada murid di zaman sekarang. Kemudian ada filosofi dan juga perbedaan. Yang pertama ini adalah filosofi kurikulum merdeka, yaitu yang pertama berpihak kepada murid, di mana di sini diberikan fasilitator yang mendukung murid sesuai minat dan juga bakatnya. Kemudian di sini filosofi berpihak kepada murid ini lebih menghargai keunikan tiap anak dan tidak menyamaratakan semua anak itu bakat dan juga minatnya harus sama. Kemudian ada yang kedua, pembelajaran berdiferensi, yaitu guru secara aktif itu menyesuaikan metode strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berdasarkan kesiapan, minat, serta gaya belajar murid itu sendiri. Yang kemudian ada yang ketiga, yaitu berorientasi pada perkembangan kompetensi, yaitu fokusnya tidak hanya pada nilai begitu, bukan pada penguasaan materi, tetapi juga kompetensi terhadap pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian kompetensi utama yang dikembangkan itu tertanam atau ada pada tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Oke, kemudian ada perbedaan dengan kurikulum 2013. Itu perbedaan yang pertama terletak pada kompetensi dasar diganti dengan capaian pembelajaran. Jadi di sini kurikulum 2013 ini sebelumnya menggunakan kompetensi dasar yang harus terpenuhi setiap semesternya. Sedangkan kurikulum merdeka ini menggunakan capaian pembelajaran yang disusun terfase. Jadi pembelajaran fleksibel itu pembelajarannya fleksibel dan tidak terikat terhadap semester. Kemudian yang kedua ada fokus utamanya. Fokus utamanya itu kurikulum 2013 itu fokusnya pada materi atau nilai akademi, sedangkan kurikulum merdeka itu menekankan pengembangan sikap atau pengembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga itu ada proyek penguatan karakter. Jadi pada kurikulum 2013 berbasis integratif, tetapi penguatan karakter ini tidak terstruktur khusus. Sedangkan kurikulum merdeka ini ada profil pelajar Pancasila itu yang harus dilakukan atau wajib. Jadi di sini fokusnya mereka juga lebih pada isu nyata. Jadi mereka tidak hanya belajar dari buku ataupun dari guru, melainkan dari pengalaman. Kemudian ada yang keempat adalah fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Jadi pada kurikulum 2013 itu struktur kurikulum yang relatif kaku gitu. Jadi pembelajaran itu seragam, sedangkan kurikulum merdeka itu memberi kekuasaan untuk menyesuaikan konteks, kebutuhan, dan karakter murid. Kemudian ada pada pendekatan pembelajaran. Jadi 2013, pada kurikulum 2013 ini penilaian lebih berbasis kognitif. Meski ada sikap dan keterampilan, tetapi tidak terlalu mendalam begitu. Jadi kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensi dan penilaian formatif untuk membantu pengembangan murid secara menyeluruh dan tidak hanya pada materi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.